Assalamualaikum. Bertemu kembali di channel Luki Hermanto, channel yang membahas seputar wedding fotografi dan tutorial fotografi. Dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman subscriber yang menanyakan lebih baik upgrade kamera dulu atau lensa dulu. Seperti apa jawabannya? Yuk kita simak video berikut sampai selesai. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, semoga di subscribe karena di channel ini kita akan bikin video-video yang bermanfaat. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, matur nuwun. Semangat pagi teman-teman, semoga kita semua sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas serta selalu dalam lindungannya, amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah support channel ini dengan komen ataupun diskusi ataupun memberikan saran. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, terutama bagi teman-teman yang menanyakan tentang permasalahannya ataupun hal-hal yang dihadapi ketika menjalankan bisnis wedding fotografi. Itu saya ucapkan terima kasih. Oke, untuk pertanyaan kali ini adalah pertanyaan yang lumayan sering ditanyakan, yaitu upgrade kamera dulu atau lensa dulu. Kalau saya sendiri sih lebih memilih untuk upgrade lensa dulu, namun dengan catatan, yaitu kameranya masih dalam kondisi yang sehat. Yang kedua yaitu market yang kita kerjakan itu masih layak ketika menggunakan kamera tersebut. Dan yang terakhir yaitu lensa yang kita gunakan itu masih lensa-lensa yang harga terjangkau. Jadi saya lebih memilih untuk upgrade lensa dulu ketimbang kita harus upgrade kamera dulu. Oke, ada 3 alasan kenapa saya memilih untuk upgrade lensa dulu. Alasan yang pertama yaitu lensa itu ibaratnya anak panah. Ketika ujung dari anak panah tersebut memiliki ketajaman yang sempurna ataupun memiliki sudut yang sempurna, itu bisa menghasilkan sesuatu ataupun menghasilkan efek yang sangat dahsyat ketika ujung dari anak panah tersebut memiliki ketajaman ataupun memiliki performa yang baik. Pertanyaannya adalah apakah tidak bisa menggunakan anak panah yang agak tumpul katakanlah? Ya sebetulnya bisa aja, namun itu membutuhkan effort yang lebih. Misalnya nih kita harus merentangkan busur itu dengan kekuatan yang lebih ekstra lagi katakanlah. Jadi bisa untuk mendapatkan hasil yang mendekatinya, namun kita tetap harus ketika ini kita masukkan ke foto ya, itu kita harus melakukan effort yang lebih. Entah itu kita harus memperbaiki settingan di kamera, entah itu nantinya di proses editing kita harus menambahi lagi agar bisa mendapatkan hasil yang sesuai ataupun yang mendekati dari lensa yang akan kita upgrade. Ketika kita upgrade lensa itu kita bisa mendapatkan hasil foto yang lebih tajam, kita juga bisa mendapatkan foto yang lebih clean, lebih kontras, lebih berdimensi, lebih keluar warnanya. Jadi hanya dengan menggunakan lensa yang berbeda itu kita bisa mendapatkan hasil yang jauh berbeda. Apalagi perbedaan itu sangat jauh sekali dari rentang harga. Awalnya kita hanya menggunakan lensa kit, kemudian kita berganti dengan menggunakan lensa Sigma ART ataupun malah berganti dengan Zeiss, itu mungkin bisa sangat signifikan sekali hasilnya. Alasan kedua kenapa saya lebih memilih upgrade dari lensa yaitu kita upgrade dari diafragmanya. Ketika kita upgrade diafragmanya, yang pastinya efeknya akan foto kita lebih bokeh, lebih bisa menghasilkan foto yang anti shake katakanlah. Ketika kita membuka diafragma yang lebar, yang pastinya shutter speed itu akan naik ataupun ISO kita bisa turunkan karena diafragma kita bisa turunkan beberapa stop. Katakanlah untuk lensa 50 mili, ketika kita menggunakan 50 mili f1,8 dengan harga yang agak terjangkau, kita ganti dengan 50 mili f1,2, itu sangat jauh sekali ketika kita menggunakan 1,2 dengan dibandingkan dengan f1,8. Itu ada beberapa stop, itu kita bisa menurunkan ISO-nya katakanlah, ataupun kita bisa menaikkan shutter speed agar terbebas dari shake. Itu akan lebih bermanfaat ketika kondisinya low light. Jadi ketika kita upgrade lensa dengan diafragma yang lebih lebar, itu ketika di kondisi low light kita masih bisa tenang. Namun ketika lensa kita dengan diafragma yang agak sempit semua, ketika kondisi low light ya kita harus bersiap-siap bahwasanya lighting harus kita cetarkan lagi. Alasan yang ketiga kenapa kita harus upgrade lensa dulu yaitu yang pastinya di performa kecepatan fokusnya. Yang pastinya lensa-lensa yang harga terjangkau itu biasanya kecepatan fokusnya itu ya lumayan lambat lah jika dibandingkan dengan
lensa-lensa yang sultan katakanlah jelas sangat berbeda dari segi kecepatan ataupun dari segi kesenyapan bunyinya, itu pasti sangat berbeda. Ketika kita upgrade dari lensa biasa ke lensa yang sultan katakanlah, itu kita bisa mendapatkan performa yang lebih baik dan bisa menghasilkan foto yang lebih cepat untuk didapatkan, dan bisa juga untuk meminimalisir dari misfokus, karena lensa-lensa yang harganya yang sangat lumayan menguras kantong itu biasanya tingkat akurasi dari autofokusnya itu biasanya lebih tinggi jika dibandingkan dengan lensa-lensa yang harganya terjangkau. Ya mungkin itu bisa dikarenakan dari teknologinya itu jelas sudah berbeda. Jadi ketika teknologi lama dibandingkan dengan teknologi yang terbaru jelas berbeda, dan pastinya harganya juga sangat berbeda. Jadi bagi teman-teman jangan ragu untuk upgrade di lensa dahulu, karena yang pastinya itu akan memperbaiki performa kita, akan memperbaiki hasil kita, akan lebih membuat malah bisa lebih membuat foto kita lebih bokeh. Oke, itu tadi 3 alasan kenapa kita harus upgrade lensa dahulu. Namun dengan beberapa catatan ya. Catatan tersebut yaitu kamera kita sehat, kemudian market yang kita tuju masih cukup lah ketika menggunakan kamera tersebut, dan yang terakhir yaitu lensa yang kita miliki sebelumnya yaitu dengan harga yang terjangkau, jadi sangat perlu untuk di-upgrade dahulu. Ketika kondisinya berbeda ataupun dari ketiga kondisi ini tidak sesuai, maka ketika kita upgrade kameranya dahulu ya sah-sah saja sih sebetulnya, karena ketika kita upgrade kamera itu kita bisa mendapatkan satu, katakanlah teknologi lebih baru, fitur yang ditanamkan di kamera yang terbaru itu sangat menarik, dan ya balik lagi sih kalau teman-teman seneng untuk utak-atik itu bakalan bisa menjadi surga ataupun bisa menjadi yang memperingan kerja kita katakanlah. Namun bagi teman-teman yang jarang untuk mengutak-atik kamera ya bakalan tidak bisa merasakan ataupun tidak bisa menikmati dari perubahan-perubahan yang ada di kamera yang terbaru. Ya mungkin bisa saja menikmati dari hasilnya yang lebih clean katakanlah, karena dengan sensor yang terbaru, teknologi yang terbaru, itu biasanya hasil ataupun image yang dihasilkan itu memiliki tingkat clean yang sangat menarik. Namun ketika tingkat clean itu tidak didukung oleh lensa yang bagus, ya cleannya bakalan kurang sempurna. Itulah alasannya kenapa saya lebih memilih untuk invest lensa-lensa dulu. Kalau saya sih bukan upgrade sih, tapi arahnya untuk menambah dari ataupun melengkapi dari Focalength lensa fix yang ada, mulai dari 20, 35, kemudian 50 ke 85. Itu sih lensa fix yang saya miliki. Saya arahnya bukan upgrade sih yang saya lakukan, tapi saya menambah dari ataupun pelengkapi dari Focalength lensa fix yang ketika saya membutuhkan tinggal saya gunakan. Namun ya terkadang kalau memang Focalength tersebut tidak ada ya terkadang saya sewa kok, karena sewa itu lebih menguntungkan. Ya tergantung situasi sih. Kalau memang membutuhkan kita sewa ya sewa, kalau kita beli ya kita tunggu nabung dulu. Itu tadi alasan kenapa kita harus upgrade kamera. Ya balik lagi sih, semua tergantung dari kondisi, semua tergantung dari situasi, semua tergantung dari budget juga. Kalau memang budgetnya unlimited ya dengan seenaknya kita bisa mau memilih upgrade apa dulu. Namun bagi teman-teman yang budget yang terbatas ya bener-bener harus kita perinci apa sih keuntungannya ketika kita harus upgrade lensa dulu katakanlah, apa kerugiannya, kemudian ketika kita upgrade kameranya dulu apa keuntungannya dan apa kerugiannya. Itu juga kita harus pertimbangkan bener-bener matang, karena dengan budget yang terbatas ya kita harus memilih mana yang terbaik. Ya itu sih yang biasa saya lakukan, karena saya memulai dari bisnis wedding fotografi ini bukan dengan budget yang unlimited, tapi dengan budget yang terbatas. Ada rezeki saya nambah lensa ataupun invest lensa, jadi saya membangun bisnis wedding fotografi ini secara perlahan, nggak langsung brek.
Yang terpenting yaitu nikmati prosesnya dan syukuri apa yang kita miliki. Sementara itu dulu. Jadi bagi teman-teman yang mau upgrade lensa dulu atau kamera dulu, silahkan dipertimbangkan kembali beberapa alasan yang sudah saya kemukakan. Bagi teman-teman yang ingin hasilnya baik dan bisa untuk jangka panjang, katakanlah upgrade lensa dulu, karena lensa ini bakalan kita pakai sampai nantinya kita upgrade kamera, katakanlah. Jadi lensanya bakalan tetap akan terus kita pakai, sedangkan kameranya ya kita sesuaikan dengan budget saja. Oke, sementara itu dulu. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, atau teman-teman mau menyarankan video apa yang nantinya akan saya bikin di video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah membeli preset dari LHF Preset. Saya ucapkan terima kasih, itu sangat membantu sekali, apalagi di kondisi yang ya teman-teman bisa tahu sendirilah. Saya sangat berterima kasih untuk teman-teman yang sudah support dengan membeli LHF Preset. Semoga preset yang teman-teman terima itu bisa lebih bermanfaat dan bisa membuat teman-teman lebih sukses, bisa membuat karya-karya teman bisa lebih cetar. Sampai ketemu di video saya berikutnya, semoga bermanfaat. Terus berkarya dengan kerendahan hati, sehat selalu, sukses selalu, dan wassalam.